Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 sejarah akan menjelaskan materi kepada teman-teman tentang kerajaan Ternate dan Tidore. Jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itulah sebabnya aku tidak pernah melupakanmu. Nyuak. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate atau juga dikenal dengan Kerajaan Gapi adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam yang terletak di Kepulauan Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Kerajaan Ternate didirikan oleh Bab Masyhur Malamo pada tahun 1257 Masehi. Kerajaan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-19. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Babullah. Pada masa kejayaannya, kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi bagian utara, timur dan tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Ternate pada masa lampau dikenal sebagai kota penghasil rempah seperti pala, lada, dan lainnya. Hal tersebut membuat Ternate dijuluki sebagai The Spice Island. Saat ini, tahta kesultanan dijabat oleh Sultan Syarifuddin bin Iskandar Muhammad Jabir Shah yang menjabat sejak tahun 2016 untuk menggantikan Sultan Mudaffar Shah II. Sejarah berdirinya. Penduduk Ternate awalnya merupakan warga eksodus dari Halmahera. Awalnya di Ternate terdapat 4 kampung yang masing-masing dikepalai oleh seorang memole atau kepala marga. Merekalah yang pertama-tama mengadakan hubungan dengan para pedagang yang datang dari segala penjuru untuk mencari rempah-rempah. Penduduk Ternate semakin heterogen dengan bermukimannya pedagang Arab, Jawa, Melayu, dan Tionghoa. Oleh karena aktivitas perdagangan yang semakin ramai, ditambah ancaman yang sering datang dari perampak atas Praksa Momoleguna, pemimpin Tobona, diadakannya musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Tahun 1257, Momole Chiko, pemimpin Sipalu, terpilih dan diangkat sebagai Kalano atau raja pertama dengan gelar Baab Masyhur Mamalo pada tahun 1257 sampai 1272. Awalnya kerajaan Ternate bernama Kerajaan Gapi dan berpusat di kampung Ternate, yang dalam perkembangan selanjutnya kampung ini semakin besar dan ramai sehingga oleh penduduk disebut juga sebagai Gamlamo atau Gamlamang atau kampung besar. Kampung Ternate semakin besar dan populer sehingga kemudian orang lebih suka mengatakan Kerajaan Ternate daripada Kerajaan Gapi. Di bawah pemimpin beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate berkembang dari sebuah kerajaan yang hanya berwilayah sebuah pulau kecil menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia, khususnya di Maluku. Bukti keberadaan Kerajaan Ternate yaitu Masjid Sultan Ternate, Makam Sultan Babullah, Istana Kerajaan Ternate, Benteng Toluko, Mahkota Sultan, Masjid Jami, alat perang, singgasana raja, serta Al-Quran tulisan raja. Perekonomian. Perekonomian Kerajaan Ternate meliputi 3 sektor, yaitu perdagangan, pertanian, dan perikanan. Kehidupan ekonomi masyarakat Maluku, khususnya Kerajaan Ternate, sangat maju karena menitikberatkan pada kegiatan pertanian dan perdagangan sebagai mata pencaharian. Kepulauan Maluku terkenal dengan penghasil rempah-rempah dengan komoditas utamanya adalah cengkih dan pala. Kemudian, perekonomian masyarakat juga ditunjang dengan melimpahnya hasil laut di Kepulauan Maluku, terutama ikan jenis cakalang yang juga banyak diminati di pasaran. Sosial budaya. Kondisi sosial budaya Kerajaan Ternate yaitu 1. Perkembangan agama Islam dan Katolik yang dibawa oleh pedagang dari Jawa dan Portugis. 2. Di daerah pedalaman masih menganut aliran animisme dan dinamisme. 3. Kehidupan sosial masyarakat Ternate banyak dipengaruhi oleh para pendatang. 4. Kehidupan kebudayaan masyarakat Ternate sehari-harinya banyak dipengaruhi oleh hukum-hukum Islam. Dan yang terakhir, menganut sistem pemerintahan demokrasi. Politik. Berikut adalah urutan nama-nama raja yang pernah memimpin di Kerajaan Ternate, yaitu Bab Masyhur Malamo, Jamin Kodrat, Komala Abu Said, Bakuku atau Kalabata, Ngara Malamo atau Komala, Patsaranga Malamo, Cili Aya atau Sidang Arif Malamo, Panji Malamo, Syah Alam, Tulu Malamo,
Ki Mabiji atau Abu Hayat I, Nolo Macahaya, Momole, Gapi Malamo I, Gapi Baguna I, Komala Pulu, Marhum atau Gapi Baguna II, Sultan Zainal Abidin, Sultan Bayanullah, Sultan Hidayatullah, Sultan Abu Hayat II, Sultan Tabariji, Sultan Khairun Jamil, Sultan Babullah Datu Syah, Sultan Said Barakat Syah, Sultan Mudaffar Syah I, Sultan Hamzah, Sultan Handar Syah, Sultan Manila, Sultan Mandar Syah, Sibori, Said Fatahullah, Amir Iskandar Zulkarnain Syaifuddin, Ayan Syah, Syah Mardan, Jalaluddin, Harun Syah, Akral, Muhammad Yasin, Muhammad Ali, Muhammad Sarmoli, Muhammad Zain, Muhammad Arsyad, Ayanhar, Muhammad Ilham, Haji Muhammad Usman Syah, Iskandar Muhammad Jabir Syah, Sultan Mudaffar Syah II, dan yang terakhir Hidayatullah Syah bin Mudaffar Syah yang masih memimpin sampai saat ini. Masa kejayaan. Puncak kejayaan kerajaan Ternate berlangsung ketika kesultanan dipimpin oleh Babullah Datu Syah 1570 sampai dengan 1583. Pada masa pemerintahannya, wilayah Ternate mengalami perluasan di Sulawesi, Filipina hingga Marshall. Bahkan tercatat sebanyak 72 pulau kecil berpenghuni juga berhasil dikuasai oleh Sultan Babullah. Tak hanya itu, peperangan berkepanjangan dengan Portugis pun berhasil diatasi oleh Sultan Babullah. Kegiatan dagang rempah-rempah pun memasuki puncaknya hingga Ternate memperoleh predikat sebagai perdagangan jalur sutra yang mengalahkan jalur sutra Eropa. Masa kemunduran. Kerajaan Ternate mengalami kemunduran setelah Sultan Babullah wafat pada 1583 Masehi. Sebab tidak lama setelah meninggalnya, Spanyol berani melakukan serangan dan berhasil berebut benteng Gamulamu pada 1606 Masehi. Kehidupan politik kerajaan Ternate pun semakin kacau saat VOC datang dan memenangkan persaingan melawan bangsa barat lainnya. Sejak saat itu, VOC pun memegang hak atas monopoli perdagangan dan mulai mendirikan benteng megah di Ternate. Menjelang akhir abad ke-17, kerajaan Ternate sepenuhnya berada di bawah kendali VOC. Inilah yang menjadi penyebab utama runtuhnya kerajaan tersebut. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore merupakan sebuah kerajaan yang berdiri di sebelah timur Nusantara pada zaman dahulu. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1108 Masehi dan bertahan selama berabad-abad lamanya, serta menjadi salah satu kekuatan besar Indonesia pada masa lalu. Sejarahnya kerap kali dihubungkan bersama dengan kerajaan Ternate. Hal tersebut dikarenakan memang keduanya berada di lokasi yang sama dan sangat berdekatan. Namun sebenarnya keduanya masih memiliki hubungan kekerabatan. Pada awal ekspedisi bangsa Eropa ke seluruh penjuru dunia, kerajaan Tidore menjalin kerjasama dengan kerajaan Spanyol, sedangkan kerajaan Ternate menjalin hubungan dengan bangsa Portugis. Maka dari situlah kedua kekuasaan tersebut mulai memburuk hubungannya. Pada awalnya, kerajaan Tidore masih menganut kepercayaan nenek moyangnya dengan melakukan penyembahan terhadap roh-roh para leluhur. Namun, semenjak salah satu rajanya memeluk agama Islam, maka seluruh negerinya beralih menuju corak cara Islam dengan menerapkan seluruh kebijakan dan lain-lain berdasarkan atas syariat agama tersebut. Sejarah berdirinya kerajaan Tidore. Lazimnya, kerajaan Tidore sendiri berdiri pada tahun 1081 oleh Muhammad Nakil, saudara masyhur Malamo. Berdirinya kerajaan Tidore dipicu oleh para pendatang dari luar yang ingin menguasai rempah-rempah di wilayah ini. Sejak didirikan pada 1081 hingga masa pemerintahan Raja keempat, agama dan letak pusat kekuasaan kerajaan Tidore belum dapat dipastikan. Barulah pada periode pemerintahan Kolano Balibunga, sumber sejarah kerajaan Tidore mulai sedikit menguak lokasinya.
Pada 1495 diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gamtina dengan Sultan Iriliati atau Sultan Jamaluddin sebagai rajanya. Sultan Ciriliati yang masuk Islam berkat dakwah seorang ulama dari Alap diketahui sebagai raja atau kolano pertama yang memakai gelar sultan. Dengan masuknya Islam ke kerajaan Tidore, berbagai aspek kehidupan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budayanya pun ikut terpengaruh. Bukti keberadaan kerajaan Tidore, yaitu Istana Kerajaan Tidore, Masjid Sultan Tidore, dan Benteng Tore dan Tohula. Perekonomian kerajaan Tidore meliputi dua sektor, yaitu sektor pertanian dan perdagangan. Masyarakat kerajaan Tidore dapat bertahan hidup dengan memanfaatkan tanah mereka untuk membudidayakan berbagai tanaman. Tanah di sana memang cukup subur untuk ditanami tumbuh-tumbuhan. Dengan adanya gunung api dan wilayah tersebut termasuk rangkaian cincin api atau Ring of Fire, tentunya membuat unsur hara di sana berlimpah. Warga kerajaan tersebut banyak yang menanam beberapa rempah-rempah yang kemudian dijual hingga ke negeri lain. Salah satu hasil bumi yang marak dilestarikan oleh masyarakatnya yaitu cengkeh. Selain itu, lada juga menjadi salah satu komoditas unggulan pada masa itu. Dengan mudahnya akses ke berbagai daerah karena langsung berhadapan dengan lautan, membuat kesultanan tersebut bisa dengan gampangnya melakukan hubungan dagang bersama berbagai kerajaan lainnya. Inilah yang menopang kehidupan masyarakat di sana kala itu. Sosial budaya. Kondisi sosial budaya kerajaan Tidore yaitu 1. Masyarakatnya sangat menghormati alim ulama dan pendakwah atau tokoh-tokoh penting. 2. Bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari adalah bahasa Tidore. 3. Masyarakatnya gemar menciptakan berbagai produk budaya seperti syair dan karangan-karangan lainnya. 4. Hukum yang berlaku di kerajaan Tidore dibuat berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dan yang kelima, kerajaan Tidore menggunakan pola matrilineal dalam mewarisi keturunannya. Politik. Berikut adalah urutan nama-nama raja yang pernah memimpin di kerajaan Tidore, yaitu Kolano Syahjati alias Muhammad Nakil bin Jafar As-Siddiq, Kolano Bosamawange, Kolano Syuhud alias Subu, Kolano Bali Bunga, Kolano Duko Adoya, Kolano Ki Matiti, Kolano Seli, Kolano Matagena, Kolano Nuruddin, Kolano Hasan Syah, Sultan Ciriliati alias Jamaluddin, Sultan Al-Mansur, Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain, Sultan Kiai Mansur, Sultan Iskandar Sani, Sultan Gapi Baguna, Sultan Mole Majimo alias Zainuddin, Sultan Ngora Malamo alias Alauddin Syah, Sultan Gorontalo alias Saiduddin, Sultan Saidi, Sultan Mole Manginyau alias Malikiddin, Sultan Saifuddin alias Joukota, Sultan Hamzah Fahruddin, Sultan Abdul Fadlil Mansur, Sultan Hasanuddin Kaichil Garcia, Sultan Amir Bifadlil Aziz Muhyiddin Malikul Manan, Sultan Muhammad Masud Jamaluddin, Sultan Patra Alam, Sultan Hairul Alam Kamaluddin Asgar, Sultan Nuku, Sultan Zainal Abidin, Sultan Motahuddin Muhammad Tahir, Sultan Ahmadul Mansur Sirajuddin Syah, Sultan Ahmad Syaifuddin Alting, Sultan Ahmad Fatahuddin Alting, Sultan Ahmad Kawiyuddin Alting alias Sahjuan, Sultan Zainal Abidin Syah, Sultan Jafar Syah, dan yang terakhir Sultan Husain Syah yang masih memimpin sampai sekarang. Masa kejayaan Kerajaan Tidore. Masa kejayaan Kerajaan Tidore terjadi pada saat Sultan Nuku masih memegang kekuasaan. Selain karena keberhasilannya dalam mengembangkan area kekuasaan kesultanannya, namun juga karena kecerdasannya dalam menjaga kerajaan aman dari tangan-tangan para penjajah yang hendak mengambil keuntungan. Ia juga dikenal berhasil dalam menyatukan dua kekuatan besar yang ada di Maluku. Hal tersebut karena ia mendapatkan dukungan dari kerajaan Inggris, namun bisa mengamankan dari pengaruhnya. Ia hanya memberikan Inggris kesempatan untuk berdagang dengannya saja. Di tangan Sultan Nuku, masyarakat berhasil mendapatkan kemakmuran karena hasil pertanian yang melimpah ruah. Dengan bebasnya pengaruh dari semua pihak yang hendak menjajah, masyarakat tidak mengalami kendala apapun dalam menjalankan aktivitas ekonomi untuk menunjang kehidupan.
masa kemunduran. Kemunduran kerajaan Tidore sebenarnya sudah tampak dari awal ketika berselisih dengan pihak Ternate karena adu domba yang dilancarkan oleh bangsa Eropa. Meskipun akhirnya mereka bisa bersatu, namun datangnya Kongsi Dagang Belanda atau VOC membuatnya tidak bertahan lama. Pihak penjajah memang sangat gencar dalam usaha menaklukkan seluruh wilayah yang ada di Nusantara, tak terkecuali kerajaan Tidore tersebut. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan maupun penuturannya, kami memohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.